Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tentang menghayati atau mengajari misi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang misi Nabi Muhammad di sini, kita akan belajar dulu sejarah singkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengutip dari buku Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Ajeng Dianawati, Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya 2 bulan setelah pasukan Gajah menyerang kota Mekah. Rasulullah tumbuh sebagai seorang yatim piatu karena ayahnya telah meninggal sebelum ia lahir dan ibunya meninggal saat ia berusia 6 tahun. Lalu Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun tak lama kakeknya meninggal dan Rasulullah diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, penduduk Arab banyak yang melakukan perbuatan jahiliyah, seperti menyembah berhala. Maka Rasulullah sering berdiam diri di Gua Hira dan mencari jalan keluar agar mereka kembali ke jalan Allah. Kemudian melalui malaikat Jibril, Allah menurunkan wahyu pertama kepada Rasulullah yang menjadi tanda pengangkatannya sebagai Rasul. Nah, dari sinilah dakwah Nabi Muhammad dimulai. Lalu seperti apakah misi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Oke, jadi ada 3 misi yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu tauhid, yang kedua menyempurnakan akhlak, dan yang ketiga menjadi rahmatan lil alamin. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang tauhid. Misi dakwah pertama Rasulullah adalah mengajarkan tauhid dari Abdullah bin Abbas, bahwa ketika Rasulullah hendak mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, "Sungguh kau akan menghadapi penduduk ahli kitab. Hendaknya yang pertama kali kau berikan adalah ajakan untuk mentauhidkan Allah. Jika mereka sudah memahami hal tersebut, perintahkanlah kewajiban sholat 5 kali dalam sehari semalam. Jika mereka sudah sholat, ajaklah mereka membayar zakat dari harta-harta orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang miskin. Jika mereka setuju, ambillah harta mereka dan berhati-hatilah dari harta berharga yang mereka miliki." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bagian yang paling penting dalam menyempurnakan akhlak manusia, tentu manusia harus bisa mentauhidkan Tuhannya, serta bisa membebaskan diri dari musyrik. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah yang waktu itu sedang berada di Makkah yang dipenuhi kaum jahiliyah yang senang menyembah berhala. Oke. Kemudian yang kedua, itu misi Nabi Muhammad yang kedua adalah menyempurnakan akhlak. Misi kedua Rasulullah ialah memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia." Hadis riwayat Bukhari. Begitu pentingnya akhlak, Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang merugi adalah orang yang sholat, berpuasa, dan membayar zakat, namun akhlaknya bermasalah. Bahkan, umat muslim harus berakhlak baik kepada non-muslim sekalipun. Hal ini tercantum dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil." Nah, mengenai akhlak manusia yang waktu itu sudah tidak teratur dan tidak terkendali, Nabi Muhammad itu diberikan perintah untuk memperbaiki akhlak manusia yang berada di sekitarnya.
mulai dari segi ibadah, keyakinan, muamalah, dan lain sebagainya. Kemudian, misi Nabi Muhammad yang ketiga itu menjadi rahmatan lil alamin. Misi Rasulullah yang ketiga ialah menjadi rahmatan lil alamin, yaitu sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam, bagi semesta alam." Dalam Quran surah Al-Anbiyah ayat 107. Sedangkan pada surah Al-Baqarah ayat 119, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami mengutusmu, wahai Muhammad, dengan hak sebagai pemberi kabar gembira atau basyiran dan peringatan atau naziran." Maka rahmatan lil alamin bermakna bahwa Rasulullah memiliki misi sebagai pemberi kabar gembira untuk umat manusia yang ada di muka bumi, termasuk orang-orang yang belum berada di jalan Allah atau disebut juga non-muslim. Sebagai rahmatan lil alamin, yaitu bahwa Rasulullah memiliki misi sebagai penebar kasih sayang, pemberi kabar gembira, pemberi kedamaian, dan kesejahteraan yang bukan hanya untuk orang Arab, yang bukan hanya untuk orang Muslim juga, tentu juga tidak hanya untuk orang Muslim, tetapi juga untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin sampai sini saja materi kita hari ini. Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sampai sini saja materi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.